Cukup mendengarnya atau masih pengen dengar lagi? Udah belajar. Catatannya udah banyak nih, Pak Anies. Tapi mungkin nanti nyambung ke situ ya, Pak Anies. Saya penasaran pengen nanya dulu. Pak Anies ini kan concern sekali dengan pendidikan ya. Menjadi dosen, menjadi rektor untuk pendidikan, pengalaman yang berbeda saya. Artinya dalam kepala Pak Anies mestinya sudah banyak hal-hal yang masalah pendidikan itu apa, seharusnya seperti apa, tapi apakah masih ada yang belum terjawab? Kenapa pendidikan kita nggak bisa signifikan untuk bisa sesuai dengan apa yang diharapkan? Terima kasih. Jadi begini, saya ingin teruskan sedikit cerita teman-teman tadi. Hampir semua yang maju di panggung tadi menceritakan sebagai generasi pertama yang kuliah. Betul ya? Saya cerita sedikit. Saya adalah generasi kedua kuliah. Saya bukan generasi pertama. Tapi saya boleh cerita, ibu saya adalah sarjana pertama di keluarganya dan sarjana pertama di kampungnya. Dan dampaknya luar biasa. Jadi saya ingin cerita, kalau Anda belum mengalami punya anak juga, saya ingin cerita generasi keduanya. Apa yang dirasakan generasi kedua dengan memiliki orang tua generasi pertama kuliah? Oke. Ibu saya tumbuh besar di sebuah kampung kaki Gunung Ciremai, namanya Kuningan, dan tidak ada SMA, hanya ada sampai SMP. Setelah lulus SMP, dia berangkat sekolah SMA harus pindah ke kota, namanya Cirebon. Diantar oleh kakaknya, dan dia anak perempuan. Waktu itu obrolan semua orang di kampung, ada anak perempuan meninggalkan kampung halaman bukan untuk menikah tapi untuk sekolah. Itu saja sudah mendapatkan semacam semi social punishment. Kok aneh keluarga ini, perempuan dikirim sekolah. Ayahnya tidak bisa baca, tapi tidak ada yang dibaca. Apa yang mau dibaca di tempat itu? Barangkali seumur hidupnya yang jumlah yang dibaca dengan koran seminggu lebih banyak koran seminggu di sini. Tapi dia mendengarkan radio, dan dari radio itu dia mendapatkan pemahaman bahwa masa depan adalah milik orang yang berpendidikan. Anaknya dikirim sampai ke Cirebon, sekolah SMA di Cirebon, lalu berangkat kuliah masuk ke Unpad. Pengamatan lah. Tapi waktu itu fakultasnya pedagogi. Fakultas pedagogi ini di tengah beliau kuliah berubah menjadi IKIP Bandung. Oke? Dan kemudian lulus menjadi sarjana pertama di keluarga kami dan sarjana pertama di kampung. Adik-adiknya semua sarjana. Beliau anak nomor 5 ke bawah, ada 10 bersaudara, itu kuliah. Yang atasnya nggak kuliah, kenapa? Karena zaman perang, dari sekolah. Lalu itu. Apa yang kemudian berdampak? Saya merasakan SD, SMP, kalau pulang kampung, rumah kami yang keluarganya sarjana, pulang kampungnya naik kendaraan pribadi. Yang tidak sekolah, pulangnya naik kendaraan umum. Di situ kami sudah menyaksikan di tahun 70-an 80-an di lingkungan kita yang berpendidikan pulang dengan sumber daya ekonomi jauh lebih baik daripada yang tidak berpendidikan. Observasi itulah yang mengantarkan saya sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Dia mencerdaskan, ya dia membekali, tapi jangan lupa dia membawa kepada strata ekonomi yang lebih baik. Nah, ini yang saya kaitkan dengan saya pribadi. Saya ini bukan sarjana pendidikan dan tidak pernah kuliah ilmu pendidikan. Saya ini sarjana ekonomi, belajarnya pun political economy. Tapi justru karena saya sarjana ekonomi political economy, saya menyaksikan negara-negara yang maju adalah negara yang investasi pada kualitas
manusia. Dan saya ingin usul jangan gunakan istilah sumber daya manusia. Kenapa? Karena kalau kita menyebutnya sebagai sumber daya manusia, kita menempatkan manusia semata-mata sebagai faktor produksi. Ada sumber daya modal, sumber daya tanah, sumber daya teknologi. Tapi gunakan kata pengembangan kualitas manusia. Mulai tahun 1992 sudah disebutkan sebagai Human Development Report. Tidak ada Human Resources Development Report. Kenapa? Karena konsepnya apa? Nah, disitulah kemudian apa yang terjadi? Jepang memulai, Korea Selatan melakukan, Singapura melakukan, Tiongkok melakukan, masyarakat Taiwan melakukan, kualitas manusia. Terjadilah kemajuan.